Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan video lanjutan ya dari uji hipotesis, ya, uji T, uji parsial yang sudah kita lakukan terhadap variabel independen 1 kepada Y ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas uji hipotesis ya dan uji prasyarat. Uji hipotesis parsial menggunakan uji T untuk mengetahui apakah ada korelasi positif antara variabel independen 1 dengan Y, kemudian variabel independen 2 dengan Y. Nah, di video kali ini ya, saya akan menjelaskan bagaimana sebuah persamaan regresi linear berganda itu terbentuk dari langkah-langkah yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Kemudian nanti akan dibahas pula ya bagaimana pengaruh X1 dan X2 secara bersamaan terhadap Y. Nah, jadi untuk persamaan regresi linear berganda ya, tabel ini kita dapat dari tabel uji T yang kita gunakan untuk menguji hipotesis 1 dan uji hipotesis 2 pada video sebelumnya ya. Nah, yang kita perhatikan adalah unstandardized coefficient yang pertama yang konstantanya ini, kemudian standardized coefficient yang beta untuk 0,963 dan negatif 0,003 di sini. Nah, dari sini ya nanti untuk nilai beta sebelumnya saya sudah pernah menuliskan bahwa rumus Y topi ya, ini saya nyebutnya Y topi itu adalah A ditambah B1X1 tambah B2X2 di sini. Di mana 39,301 itu adalah untuk nilai A, kemudian 0,963 ini adalah nilai B1 dan ini adalah nilai B2 ya. Jadi perhatikan nilai ininya, nilai beta dan B besarnya yang ini ya. Nah, nanti ini bisa langsung dibentuk suatu persamaan di mana kalau di sini nanti positif dia menjadi tambah. Kemudian ini tadi nilai untuk manajemen itu bernilai negatif sehingga persamaannya adalah negatif 0,003 seperti itu. Nah, kemudian nanti ini analisis hasilnya ya. Konstanta yang 39,301 itu menyatakan bahwa tanpa adanya motivasi orang tua dan manajemen waktu orang tua, artinya tanpa ada variabel independen ya dalam penelitian ini, maka hasil belajar yang akan tetap terbentuk adalah 39,301. Nah, kemudian nilai regresi 0,963X1 dan bernilai positif artinya apa? Artinya adalah variabel motivasi orang tua meningkatkan jumlah dengan asumsi meningkat dengan jumlah dengan asumsinya variabel manajemen waktu tetap, maka hasil belajar akan meningkat sebesar 0,963. Kemudian nilai regresi ya bernilai negatif artinya ini tidak signifikan tetap dituliskan bahwa nanti ini bernilai negatif, meningkatnya itu ke arah yang lebih negatif seperti itu. Kalau tadi meningkatnya ke arah yang positif seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya kita masuk ke uji keberartian regresi. Nah, uji keberartian regresi ini tadi itu adalah kita akan melihat apakah terdapat pengaruh X1 dan X2 secara bersamaan terhadap Y ya. Jadi ini untuk hipotesisnya dituliskan seperti ini ya, rho sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi ganda ya. Korelasi ganda karena di sini kan kita membahas tentang uji regresi linear berganda ya. Jadi di sini pakai korelasi ganda, kemudian H1-nya itu rho lebih dari 0, terdapat korelasi ganda antara motivasi orang tua dan manajemen waktu dengan taraf signifikansinya tetap, ujinya menggunakan uji F dan paket statistiknya adalah paket SPSS ya. Nah, ini tadi kita dapat di mana? Nah, kalau kita tadi tabel masih ingat kan tadi untuk yang uji T. Nah, di sini ada koefisien. Tadi kita ngambil yang untuk uji T adalah uji yang ini. Nah, untuk uji keberartian regresi kita mengambil uji yang ANOVA yang ini, tabelnya. Jadi yang ini yang kita ambil di sini, kita copy, kemudian kita pindahkan. Nah, nanti ini adalah hasilnya.
di mana yang kita perhatikan nanti di sini adalah nilai F dan nilai signifikansi. Salah satunya saja gitu yang diperhatikan. Nah, taraf signifikansinya ya untuk melakukan keputusan uji ya. Jadi untuk melakukan keputusan uji, kalau nanti signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka di sini H0-nya ditolak ya. Kalau misalkan signifikansinya ini lebih dari 0,05, maka nanti di sini H0-nya diterima. Nah, di sini signifikansinya adalah 0,00, artinya apa? Dia kurang dari 0,05 sehingga keputusannya H0 ditolak. H0 ditolak artinya apa? Artinya H1-nya diterima. Kalau H1-nya diterima berarti kesimpulannya adalah terdapat korelasi ganda ya antara motivasi orang tua dan manajemen waktu terhadap hasil belajar. Walaupun tadi kita dapat bahwa manajemen waktunya itu tidak secara signifikan berpengaruh, tetapi kalau misalkan kedua variabel independen ini kita satukan seperti ini, ada korelasi ganda terhadap hasil belajar seperti itu. Nah, itu adalah pengolahan data untuk jenis penelitian regresi linear berganda seperti itu. Nah, nanti untuk tugas dan UAS-nya akan segera saya kirim ya. Mungkin akan ada satu materi lagi kalau sempat nanti, tapi kalau tidak sempat maka untuk materi UAS-nya adalah sampai materi ini ya. Dan jadi dipersiapkan saja gitu. Dan untuk mengerjakan tugas-tugasnya memang dibutuhkan aplikasi SPSS ya. Tugasnya masih tugas berkelompok, mungkin ada 1 atau 2 tugas lagi sebelum UTS, kemudian nanti sesegera mungkin soal UTS-nya akan saya kirim, seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan tentang materi ini, ada yang tidak jelas, silahkan nanti berikan komentar di kolom Google Classroom-nya ya. Nanti mungkin kalau memungkinkan akan saya buatkan video tambahan kalau ada yang tidak paham, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.